Pada kesempatan ini kita sedang berkegiatan belajar lapang keadilan iklim dengan tema interaksi di tapak bergerak untuk keadilan ekologis. Dalam kesempatan belajar lapang keadilan iklim ini, kemarin hari Kamis pada tanggal 13 November 2025 kita mulai dengan sesi talk show. Sesi talk show ini dihadiri oleh sekitar 70-an orang, yang mana kegiatan tersebut menghadirkan GM advokasi dari Dompet Duafa dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Nah, pada kesempatan sesi talk show itu para peserta diberikan edukasi dan pemahaman tentang apa itu krisis iklim, apa itu penyebabnya, dan apa itu dampak terhadap masyarakat luas. Kegiatan hari ini cukup menarik karena melibatkan banyak orang muda, lalu ada kawan-kawan dari komunitas lain, dan proses ini membuka bagi kami untuk menceritakan bahwa perubahan iklim tidak boleh sekedar dimaknai sebagai kenaikan suhu bumi, bagaimana kerusakan lingkungan, tapi harus dimaknain guna mengejar keadilan untuk memastikan orang-orang yang menghasilkan emisi secara besar, orang-orang yang menghancurkan lingkungan secara besar, sering sekali tidak merasakan dampak buruk dari perubahan iklim, malah melahirkan dampak buruk bagi mereka yang menghasilkan emisi jauh lebih kecil. Karena itu, dalam konteks tuntutan keadilan iklim, kita meminta bahwa negara, private sector yang berkontribusi dalam meninggalkan jumlah carbon footprint yang besar, dan meminta agar mereka bertanggung jawab memberikan keadilan bagi masyarakat yang berada di pesisir, masyarakat yang kehilangan haknya karena proyek-proyek transisi energi, dan sekaligus membayar terlebih dahulu, memberikan kompensasi secara cuma-cuma kepada masyarakat yang merasakan dampak buruk dari perubahan iklim. Kenapa iklim menjadi sangat penting untuk dimengerti oleh banyak teman-teman? Karena iklim adalah bergerak terus-menerus, mempunyai dampak yang sangat besar, dan terutama adalah dampak negatif. Kita harus mengerem dampak itu agar tidak sampai terjadi dampak atau bencana yang lebih besar. Data tahun ini menunjukkan bahwa 99% 2025 bencana terjadi karena bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, kita harus mulai bergerak, terutama teman-teman yang bekerja di humanitarian, itu tidak akan bisa dan pekerjaannya akan semakin berat kalau kita tidak masuk pada isu perubahan iklim. Oleh karena itu, bahkan kita tidak lagi dalam konteks perubahan iklim, kita sudah dalam konteks krisis iklim. Mari kita bergerak, teman-teman, dengan memberikan perkaderan secara terus-menerus kepada kelompok muda terutama, karena mereka bisa menjadi influencing, mereka bisa punya inovasi, dan dengan mereka kita menaruh harapan agar suatu hari bisa mengerem dampak dari perubahan iklim. Di sesi berikutnya kita menjalani aktivitas belajar lapang langsung ke 3 lokasi. Yang pertama menuju Padarincang yang ada di Kabupaten Serang, Banten, di mana Padarincang itu menjadi salah satu wilayah sebagai simbol atau monumen perjuangan keadilan ekologis. Mereka atau masyarakat di sana sangat terbuka pikirannya untuk kemudian mengetahui dampak krisis iklim ini yang terjadi di sekitar mereka. Inspirasinya sih dari kecintaan alam aja. Kenapa alam itu adalah tempat kehidupan kita, dan alam itu adalah anugerah dari Allah yang wajib kita jaga. Kita jaga keutuhannya, terutama untuk kehidupan manusia dan kehidupan makhluk yang lainnya. Kalau alam gak butuh manusia, alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam. Nah, kalau dari itu, kita warga masyarakat Padarincang bertahan, mempertahankan alam agar supaya alam
di Padaricang ini tetap utuh. Keadilan iklim itu menurut saya adalah satu persoalan yang dampak alam semesta ini kerugiannya hanya dirasakan oleh masyarakat kecil, sementara penyebab dari kerusakan iklim itu sendiri seperti perusahaan-perusahaan besar yang mencemari lingkungan, yang mencemari udara, atau menggunduli hutan-hutan, atau menambang batu bara yang ada di pegunungan sana, itu juga harus memikirkan efek negatif dari kerusakan lingkungannya. Kemudian jangan sampai di negara Indonesia ini masyarakatnya hanya sebatas kena imbasnya saja. Artinya negara juga harus hadir di situ bagaimana untuk mengatur kestabilan alam semesta ini. Ya, kita sebagai masyarakat nelayan di sini, kita selalu dibenturkan dengan persoalan cuaca. Yang cuaca yaitu cuaca yang tidak menentu. Kadang angin barat, besok angin timur. Besok angin timur, besoknya angin barat. Artinya saya melihat bahwa alam semesta ini sudah pikun. Dan di alam semesta ini pasti kan ada sebab. Sebabnya adalah bisa jadi kebijakan pemerintah yang kurang mengontrol kepada para pengusaha-pengusaha besar di sana yang tidak cenderung memikirkan efek negatif dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Kenapa tertarik kegiatan ini? Karena awalnya direkomendasiin teman, tapi ketika kelar baca proposal, wah ini kelihatannya sangat menarik karena yang ingin dicapai di sini adalah keadilan iklim. Tidak hanya dasar-dasar iklim itu apa, dan juga kegiatannya itu bersifat lapangan. Hal itu yang bikin aku tertarik kenapa ikut belajar lapang keadilan iklim DMC Dompet Duafa. Kita dapat teori-teori tentang apa itu keadilan iklim beserta intrik-intrik di dalamnya. Dan karena kita juga konsep kegiatannya belajar lapang, kita langsung berinteraksi dengan pejuang-pejuang warga di Tapak, sehingga selain kita dapat knowledge tentang iklim, kita juga dapat feel dan mental sebagai seorang pejuang iklim itu dari masyarakat dan warga di Tapak, Mas. Ciwaluh itu dulu perhutani ya. Ciwaluh bebas menggarap tanah kehutanan. Nah, sebelum tahun 2000. Setelah tahun 2000 berpindahlah ke Taman Nasional. Maka setelah berpindah ke Taman Nasional, di lahan yang di kehutanan yang dari Ciwaluh itu menjadi ada zonasi-zonasi, ya kayak zonasi inti, zonasi rimba, zonasi rehabilitas, zonasi tradisional. Akhirnya kami bersama masyarakat pengen tahu yang bisa dimanfaatkan itu zonasi apa. Maka di situ adalah lahir zonasi tradisional yang boleh masyarakat memanfaatkannya gitu ya, kayak tadi HHBK dengan ada batasan-batasannya sih gitu. Karena background aku juga sebelumnya aku di bidang pariwisata bahari, di mana sebenarnya pada saat kuliah pun aku banyak terjun ke lapangan dan melihat banyak perubahan-perubahan iklim yang mempengaruhi situasi masyarakat ataupun situasi kondisi saat ini gitu. Jadi akhirnya aku merasa kalau aku butuh lebih jauh dapat pengalaman secara langsung di sektor lain selain dari kelautan ataupun yang memang selama ini aku pelajarin gitu. Sebenarnya menurut dari aku pribadi yang paling berkesan adalah kesabaran mereka. Karena menurutku perjuangan mereka untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan bahkan diri mereka sendiri untuk akhirnya berjuang demi alam sekitar mereka, lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, ruang hidup mereka, itu yang menjadi akhirnya aku jadi sadar kalau oh semuanya itu
hasil dari kesabaran mereka memperjuangkan hal tersebut gitu. Jadi itu yang paling berkesan dan aku merasa kalau kita semua harusnya punya tanggung jawab untuk sama-sama juga menjaga dan akhirnya melakukan pergerakan seperti narasumber-narasumber seperti EHA, terus juga Bapak Haji Doif, terus juga ada di kemarin di wilayah Pontang dan sekarang di Ciwalu, itu semuanya cukup berkesan dan bahkan berkesan sekali di aku. Kami berharap dengan belajar lapang ini para peserta khususnya dapat memahami soal krisis iklim secara lebih komprehensif. Lalu yang kedua juga kita berharap anak-anak muda ikut berkontribusi secara lebih luas dari sisi kemampuan ya. Kemampuannya berbagai hal, salah satunya mungkin sekarang teman-teman di Gen Z gitu ya punya kecenderungan untuk kemudian bisa mempublikasikan edukasi di sosial medianya masing-masing. Dan ke depan juga kita berharap para anak muda menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam dan juga mempertahankan ekologis untuk masa depan dan anak cucu di masa yang akan datang. Inspirasi di taman.